Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur perompak di mana pun berada ya. Seperti biasa kalau hari Minggu siaran ini di take over nih sama adik-adik. Nah, kali ini di Minggu 19 April 2026, kali ini di studio sudah ada Talita Aquina Karaisya, Raihana Rembulan Sakina dan Azara Ramadini dari Sanggar Meme. Halo. Hai. Iya, kedengaran suaranya ya. Jadi pagi ini mau cerita tentang apa nih siarannya? Judulnya? Kami mau cerita tentang persahabatan di ujung perpisahan. Persahabatan di ujung perpisahan ya tema hari ini. Wah, seneng sekali ya bisa menyapa pendengar Prompa di program kesayangan kita di dunia anak ini. Jadi aku langsung kasih aja nih mic-nya untuk adik-adik, silakan. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo teman-teman dunia anak. Halo teman-teman. Wah, suaranya sampai keluar angkasa kayaknya nih. Kalau beneran sampai luar angkasa, nanti kita disapa alien loh. Nggak apa-apa dong, siapa tahu aliennya mau request lagu. Yes, balik lagi bareng kita bertiga yang super, heboh, hebring, dan kadang bikin pusing. Tapi tetap seru dan penuh cerita. Pergi ke taman memetik bunga. Cakep. Bunganya indah, penuh harapan. Wow, Teman-teman pasti bahagia bertemu kembali dengan saya si Bulan. pergi ke taman membawa bunga. Widih, Bunganya indah, warna-warni. Asik. Kalau kita selalu bersama, siap-siap ada persahabatan seru bareng Zaza. Langit malam penuh bintang. Cahayanya indah berkilau. Kalau sahabat selalu datang, kamu bersinar seperti saya, Queen. Wah, ramai banget hari ini. Kedengeran gak sih energi cerianya sampai ke rumah kalian? Kalau belum kedengeran, kita kerasin dikit ya. Halo. Jangan kenceng-kenceng. Nanti tetangga pada ikutan siaran. Ya gak apa-apa dong. Sekalian kita buka cabang dunia anak satu kampung. wah, kalau gitu aku mau jadi direktur jajan ya. Direktur jajan? Emang ngapain? Ngatur siapa yang bawa snack. Ngomong-ngomong soal snack, kalian kalau siaran gini paling suka ngemil apa sih? Aku sih suka keripik, tapi masalahnya sekali makan habisnya satu toples. Itu bukan ngemil, itu pindahin makanan. Kalau aku lebih parah. Niatnya makan satu, tahu-tahu bungkusnya udah kosong. Itu berarti snacknya kabur sendiri dong. Iya, mungkin dia nggak kuat tinggal sama kita. Teman-teman di rumah lagi ngapain nih? Lagi santai? Lagi belajar? Atau lagi pura-pura belajar tapi sebenarnya ngemil? Hayo ngaku, yang bukunya kebuka tapi pikirannya kemana-mana. Tenang aja. Di sini kita nggak bakal marahin kok. Karena kita juga sering begitu. Yang penting sekarang kita bareng-bareng dulu di sini.
di RRI Pro 4 Palembang. Di tempat yang penuh cerita seru. Penuh tawa dan pastinya penuh kejutan. Jadi jangan kemana-mana ya. Siapin cemilannya, duduk yang nyaman, dan siap-siap ketawa bareng kita. Jadi jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, kami janji akan kembali. Tidak berani ngebully aku. Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan. Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar. Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully. Udah bagus. Udah bagus. Balik lagi bareng kita. Trio paling kece, paling seru, paling Berisik. Kok kamu jujur, Mbak? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget. makanan. Atau main game? Salah. Hari ini kita bahas persahabatan. Teman-teman semua yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 Palembang, hari ini kita punya cerita yang spesial tentang persahabatan dengan judul Persahabatan di ujung perpisahan. Menurut kalian, sahabat itu apa sih? Yang mau minjemin uang ya? Bukan. Yang tetap ada walaupun kita lagi nggak punya apa-apa. Nah, benar banget ini. Sahabat itu yang enggak ninggalin kita. Gitu ya. Kalian pernah gak sih punya sahabat yang deket banget? Yang tiap hari bareng, ketawa bareng, makan bekal bareng. Tapi suatu hari harus berpisah. Kadang perpisahan itu bukan karena kita yang mau. Iya, bisa karena pindah sekolah atau bahkan pindah kota. Kalian pernah gak ngalamin? Aku pernah. Sahabatku pindah keluar kota. Sekarang kalau kangen cuman bisa chat. Rasanya tuh kayak kehilangan separuh dunia kecil kita. Aku juga pernah berpisah dengan sahabat dekat aku. Kenapa? Dia pindah ke kelas sebelah. Itu bukan perpisahan, Queen. Hadeh. Tapi memang ya perpisahan itu gak enak. Apalagi kalau udah tiap hari bareng. Kalau sahabat kalian mau pindah, kalian bakal ngapain? Aku bakal bilang jangan pergi. Aku bakal bilang tunggu. Kalau sahabat pergi, pasti sepi ya. Nah, itu dia. Makanya hari ini kita punya sebuah cerita yang bukan cuman lucu, tapi juga bikin hangat. Bayangin ya sahabat dunia anak. Ada dua sahabat yang ributnya hampir sama kayak kita. Nah, teman-teman, dari semua tawa tadi, ternyata
ada cerita yang menyimpan makna lebih dalam. Sekarang saatnya kita masuk ke sebuah cerita yang mungkin pernah kalian rasakan. Di balik keceriaan ada cerita tentang persahabatan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Nah, daripada penasaran, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil, hiduplah dua sahabat, Dila dan Rena. Sore itu, seperti sore-sore biasanya, dua sahabat itu duduk di bangku tempat favorit mereka, di bawah pohon tua di pinggir lapangan. Namun, hari itu terasa berbeda. Dil, kamu kenapa? Kok kamu diam aja sih dari tadi? Enggak kok, cuma lagi pengen diem aja. Kamu tuh kalau bilang enggak apa-apa, biasanya justru ada apa-apa. Ren, kalau misalnya aku enggak ada di sini lagi, kamu bakal gimana? Ya, aku ke rumah kamu lah. Ngapain nanya kayak gitu? Maksudku, kalau aku pindah, Hah? Pindah? Maksud kamu pindah rumah? iya, Ah, paling kamu tuh lagi bercanda. aku serius. Emangnya kapan kamu mau pindah? Minggu depan. Cepet banget sih. Kamu baru ngasih tahu aku sekarang. Aku enggak tahu harus bilang gimana. Tapi kan aku sahabat kamu. Makanya aku takut bilang. Kenapa kamu harus pindah? Ayahku dipindah kerja ke kota lain. Jauh. Jauh banget. Berarti kita nggak bisa main bareng lagi dong. Mungkin enggak sesering sekarang. Kamu nggak bisa kesini lagi. Kayaknya enggak. Terus pohon ini, Ya tetap di sini bangku ini, juga. tapi kamu nggak ada. Aku kira kita bakal terus di sini, main tiap sore kayak biasanya. Aku juga mikir gitu. Aku bakal kangen sama kamu. Aku juga. Kalau kamu pergi, aku duduk sama siapa dong? Cari teman baru lah. Gak mau. Aku punya ide. Kamu jangan pindah. Gimana caranya? Kita sembunyi diam-diam. Strategi paling gak jelas. Kamu bakal punya teman baru ya di sana. Mungkin. Kita masih bisa ngobrol kan? Bisa. Lewat telepon atau pesan. Aku bakal tetap kesini. Ke tempat ini. Iya, siapa tahu suatu hari kamu bakal balik. Aku pasti bakal balik suatu saat. Serius? Serius. Kalau nanti kamu balik, aku duduk di sini lagi ya, sama-sama. Iya. Dan
cerita semua yang kita lewatin. Aku bakal cerita semuanya. Aku nggak suka banget sama perpisahan. Aku juga. Rasanya tuh kayak ada yang hilang. Tapi kenangan kita enggak hilang kok. Iya ya, Semua tetap ada di sini. berarti walaupun kamu jauh, kita tetap sahabatan. Selamanya. Kadang jarak memang memisahkan langkah, namun tidak pernah benar-benar memisahkan hati. Karena persahabatan tidak diukur dari seberapa dekat kita berdiri, tapi seberapa kuat kita saling menjaga. Hari itu akhirnya datang. Hari yang sempat mereka harapkan tidak akan pernah tiba. Hari terakhir sebelum perpisahan benar-benar terjadi. Deal? Rena, kamu datang. Ya iyalah, masa enggak? Itu semua barang kamu? Iya, sebagian sudah dimasukin ke mobil. Cepet banget ya. Iya, Kamu yakin enggak ada yang ketinggalan? Misalnya aku. kalau kamu enggak mungkin ketinggalan. Hah? Kenapa? Karena kamu aku bawa di sini, di hatiku. Makasih ya sudah jadi sahabat aku. Makasih juga sudah selalu ada. Jangan lupain aku ya. Kamu ini kayak gampang dilupain aja. Kita janji ya, Janji apa? walaupun beda sekolah, tetap sahabat. Janji. Dan sore itu mereka belajar bahwa perpisahan bukanlah akhir, melainkan cara agar mereka menghargai setiap kebersamaan. Keesokan harinya, bangku itu hanya terisi satu orang. Persahabatan tidak hilang, hanya berubah bentuk. Dari duduk bersama menjadi saling mengingat. Dari tertawa di kelas menjadi tersenyum dari jauh. Gadget adalah media yang dipakai untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kadang kita berpikir perpisahan itu hanya soal jarak.
Tapi ternyata ada perpisahan lain yang tidak bisa ditemui. Bukan karena jauh, bukan karena waktu, tapi karena takdir yang berkata cukup. Dan inilah kisah lain tentang persahabatan yang meninggalkan jejak lebih dalam. Di kota kecil yang berbeda, hiduplah dua sahabat, Alda dan Fatia. Mereka bukan sahabat biasa. Mereka seperti dua sisi dari satu cerita. Mereka selalu bersama, bermain, bahkan saat dimarahi tetap bersama. Fatia, cepat, nanti telat. Santai aja, sekolah nggak lari kok. Tapi guru bisa marah. Setiap hari mereka berangkat bersama, mengayuh sepeda yang sama, bergantian. Kadang jatuh, kadang tertawa. Dan semua itu terasa biasa. Sampai suatu hari semuanya berubah. Suatu hari Fatia tidak datang bermain. Kok sepi ya? Alda, kamu belum tahu? Fatia sakit. Katanya itu cukup serius. Alda pun mengunjungi Fatia di rumah sakit. Akhirnya datang juga. Aku kangen main sama kamu. Kalau aku nggak bisa, Jangan ngomong gitu. dengerin dulu. Aku gak mau main tanpa kamu. Tapi kamu harus. Hari demi hari, waktu terasa berjalan lebih cepat. Alda datang setiap hari, duduk di samping sahabatnya, bercerita, walau kadang hanya diam. Alda, kamu ingat gak kita jatuh dari sepeda? Kamu yang jatuh. Tapi kan kamu yang dorong. Aku senang punya sahabat kayak kamu. Aku juga. Dan suatu pagi, langit terasa lebih sunyi dari biasanya. Fatia telah pergi. Beberapa hari kemudian, sebuah surat sampai. Alda, kalau kamu baca ini, mungkin aku sudah tidak ada. Maaf ya, aku gak bisa lama-lama jadi sahabatmu. Tapi aku bahagia karena punya sahabat seperti kamu. Jangan sedih terus ya, mainlah lagi, tertawalah lagi. Karena setiap kamu bahagia, aku juga ikut bahagia.
Aku tidak pergi. Aku hanya pindah tempat dari sampingmu ke dalam hatimu. Air mata jatuh. Tapi kali ini bersama senyuman. Aku janji, aku akan tetap main dan tetap ingat kamu. Dan untuk pertama kalinya Alda bermain sendiri. Namun tidak lagi merasa sendirian. Nah, sahabat dunia anak, kalau hari ini kalian punya sahabat, tertawalah bersama mereka. Bermainlah bersama mereka. Karena suatu hari yang tersisa hanyalah kenangan. Dan kenangan itu akan menjadi hal paling berharga. Setelah kehilangan, bukan berarti